Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Jadi dalam posisi lagi santai, saya baca tweet gitu ya dari beberapa hari yang lalu, dan akhirnya kepikiran saya bikin konten aja. Kayaknya menarik ya sudut pandang pemikiran ini, yaitu mengenai crowdfunding atau saham kalau kita ingin berinvestasi, teman-teman ya. Oke, jadi latar belakangnya saya baca sebuah tweet ya dari akun namanya Menanti Harapan. Ini plesetan dari Menanti, punyanya salah satu influencer ya, tech kekinian gitu ya. Nah, si akun Menanti Harapan itu curhat bahwa dia sudah keluar biaya yang cukup besar untuk bisnis tersebut, tapi kurang memuaskan, dan ya dia banyak berkeluh kesah di sana. Akunnya sudah hilang ya, tapi kalian bisa cari lagi jejak digitalnya, banyak teman-teman di akun tersebut gitu ya. Nah, yang ingin saya bahas adalah dari perspektif sebagai seorang investor, teman-teman ya. Yang perlu teman-teman ketahui pertama kali bahwa crowdfunding ya, crowdfunding bisnis itu sebenarnya model yang sudah lama beredar ya, sudah 5 tahun yang lalu sudah mulai ada, startnya ya dari US gitu ya, dan akhirnya mulai merambah ke Indonesia. Ada salah satu platform ya, contohnya adalah BeShare. Namanya saja sudah merujuk ke arah itu ya, BeShare, sharing bisnis ya. Jadi kalau teman-teman sebagai seorang investor pemula gitu ya, dan kalian ingin berinvestasi langsung dalam sebuah bisnis tersebut disediakan oleh platform BeShare, kalian bisa patungan. Kenapa harus patungan? Karena mungkin bisnis tersebut mahal. Contoh, kalau kayak kemitraan gitu kan mahal teman-teman ya, misalkan butuh dana berapa? 300 juta, 500 juta. Kalau kalian masih pemula dan ragu-ragu, tapi kalian suka nih dengan bisnis tersebut, kalian bisa mulai patungan. Jadi kalian bisa mulai sumbang, misalnya let's say 10 juta gitu ya. Kalian sudah ikut menyertakan modal dan mendapat sepersekian saham atas outlet tersebut ya. Biasanya mereka formatnya ada yang outlet, penambahan cabang, dan lain sebagainya. Nah, apakah hal ini menjadi menarik buat seorang investor gitu ya? Kalau dari sisi saya, ada hal-hal yang harus kita pahami lebih dulu, teman-teman. Pertama ya, kalau kita ngomongin bisnis, teman-teman harus tahu bahwa membangun bisnis itu resikonya besar ya. Membangun bisnis, kenapa saya katakan membangun? Karena di websitenya crowdfunding ataupun di websitenya BeShare sendiri ya, teman-teman perhatikan, mereka tuh menyediakan platform untuk usaha-usaha kecil, menengah, startup, dan lain-lain. Kenapa spesifik di usaha-usaha tersebut gitu ya, di jenis atau kelas usaha tersebut? Karena kalau perusahaan besar, mereka akan IPO, teman-teman ya. Nggak mungkin perusahaan kayak yang sudah besar kemarin deh, perusahaan nikel dari grupnya Pak Gary Badil Thohir, MBMA ya, dia tiba-tiba masuk di crowdfunding buat apa gitu ya, nggak akan besar uang yang dia dapat dari sana. Pasti perusahaan yang besar yang diincar adalah IPO, jadi sahamnya dijual kepada publik ya. Itu kalau level perusahaannya sudah mature, sudah besar. Tapi kalau yang masih UMKM, startup ya, baru-baru mulai, itu gimana ya? Itu alternatifnya, usaha mereka mendapatkan tambahan modal didapat dari crowdfunding tersebut. Kenapa, pertanyaannya, kenapa mereka melepas sahamnya melalui crowdfunding? Satu, karena mungkin mereka belum bisa IPO. Yang kedua, mendapatkan dana dari publik itu adalah cheap money. Cheap money ya, uang yang murah, teman-teman. Kenapa demikian? Karena uangnya didapat dari publik, gratis, ditukar dalam bentuk saham. Kira-kira mau nggak kalau perbankan, misalkan saya punya perusahaan, saya jual sahamnya ke perbankan untuk mendapatkan sekian modal gitu ya. Perusahaan nggak mau, bank nggak mau, sorry. Bank nggak mau dengan sistem seperti itu. Ada kalau perusahaan sudah besar, namanya gadai saham, repo, sahamnya digadaikan ke bank. Tapi kalau perusahaan baru, mana bisa seperti itu ya, nggak mau banknya. Jadi dengan mereka crowdfunding, bagi sisi pebisnis dia mendapatkan uang modal tambahan, bagi sisi investor ya yang pemula, dia merasa dia hitung-hitung belajar untuk membuka sebuah bisnis. Oke? Jadi kalau teman-teman tertarik untuk belajar bisnis, atau mungkin nanti kalian dapat privilege tertentu, bisa lihat SOP-nya dan lain-lain, platform seperti crowdfunding bisnis tersebut sesuatu yang cukup menarik gitu ya. Kalian bisa belajar bisnisnya, atau mungkin kalian lebih tertarik supaya nanti bisa mengembangkan bisnis sendiri. Jadi ini poin yang berbeda ya. Kalau kalian masuk ke crowdfunding bisnis, yang harus kalian highlight adalah experience kalian ketika nanti sudah terjun ke situ, melihat bisnisnya bekerja, mungkin one day kalian bisa punya bisnis sendiri. Nah, bagaimana kalau kita lihat view yang lain, yaitu investasinya jangan di crowdfunding platform gitu ya, tapi di perusahaan publik ya, di mana di Bursa Efek ya. Di Bursa Efek ada banyak sekali
sekarang sudah kurang lebih 800 perusahaan yang sudah terdaftar. Kalau tadi saya bilang bahwa di crowdfunding bisnis itu mereka baru membangun ya di tahap awal, perusahaan-perusahaan yang sudah di IPO itu biasanya di stage yang berbeda ya. Mereka itu sudah lulus rangkaian tahapan gitu ya. Dari Bursa Efek sendiri itu ada aturannya teman-teman. Perusahaan yang boleh listing. Kalau baru-baru mereka akan masuk papan yang akselerasi, tapi kalau sudah mature langsung mereka masuk ke papan utama. Dan kalau misalkan kalian investor yang butuh risiko yang lebih kecil, tentu kalian akan memilih perusahaan-perusahaan yang sudah established ya, yang sudah besar, yang sudah pasti menguntungkan gitu ya. Ada yang bilang, Bang, kalau investasi di crowdfunding modalnya kecil, kata siapa gitu ya, kata siapa? Emang di saham butuh modal besar? Enggak juga. BBRI itu harga sahamnya per satu lot 500.000. Kalau kalian punya uang 2 juta, kalian dapat 2 lot. Apalagi Pakuwon Jati, yang punya Mall Kokas ya, Gandaria City, Tanjungan Plaza, harga sahamnya satu lotnya hanya berapa? 50.000 teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya 500.000, kalian sudah punya 10 lot Pakuwon Jati. Jadi kalau teman-teman mindsetnya adalah investor, maka saya sarankan untuk memilih instrumen investasi yang lain. Bisa saham, bisa saja emas, bisa saja reksadana gitu ya. Tapi kalau mindsetnya adalah pebisnis, kalian mau belajar bisnisnya dengan mendapat privilege-privilege tertentu, platform-platform crowdfunding bisnis tadi bisa jadi sesuatu yang menarik buat teman-teman semuanya. Nah, apalagi yang membedakan dari kedua hal ini? Selanjutnya adalah mengenai risiko kalau ada apa-apa gitu ya. Namanya bisnis itu kalian harus tahu risikonya ya. Kalau kalian ketemu calon partner, datang-datang ke kalian misalkan, Roy, gue punya bisnis, setahun kalian bakal untung 10 juta, atau sekalian gue bakal kasih 20 juta dan lain-lain, muluk-muluk. Hati-hati teman-teman, karena ketika kalian mau start sebuah bisnis, kalian harus perhatikan risikonya. Mau bisnis, mau investasi, kalian harus hitung risikonya. Kadang-kadang orang fokusnya pada potensi keuntungan, tapi mereka nggak aware sama risikonya ya. Apa yang terjadi kalau bisnis patungan bangkrut? Oke, bisnis patungan bangkrut. Kalau bisnis patungan bangkrut, maka uang kalian bisa dipastikan hilang ya. Kenapa hilang? Karena kalau bisnis baru merintis, seberapa banyak sih aset yang mereka punya? Ini harus teman-teman pahami. Bisnis yang baru mulai itu asetnya belum banyak. Oke? Coba bandingkan kalau misalkan teman-teman investasi di perusahaan yang asetnya sudah besar. Contoh, misalnya kalian invest di suatu perusahaan yang punya aset besar, tiba-tiba aset perusahaan tersebut gagal bayar hutang. Apa yang terjadi? Kalau perusahaan tersebut ya yang di listing di Bursa Efek, maka semua asetnya akan dikumpulkan, dihitung, dijual, dikurangi dengan semua utang, sisanya dibagi kepada investornya. Itu mekanisme sederhananya. Tapi kalau kalian investasi, nyumbang gitu ya, menjadi pemodal bisnis untuk sebuah bisnis gitu ya, kalau bisnisnya ada apa-apa, maka hitungannya apa ya? Bisnis itu kan beresiko. Kalau bangkrut, kalian sebagai pemilik ya harus aware juga bahwa bisa jadi uang kalian tidak kembali lagi. Ini adalah perbedaan karena keduanya punya skala bisnis yang berbeda, skala aset yang berbeda. Yang ketiga yang bisa membedakan antara kita berinvestasi ya melalui crowdfunding bisnis tersebut atau kita langsung memilih di bursa saham adalah bagaimana kita bisa menjual saham yang kita punya. Ini jadi salah satu concern saya juga ya. Ketika saya melihat beberapa crowdfunding bisnis tersebut, mereka memang menyediakan pasar sekunder gitu ya untuk menjual saham yang sudah kita punya. Tapi pertanyaannya seberapa liquid sih teman-teman? Likuiditas itu penting ketika kita ngomong investasi ataupun kalau teman-teman ngomongin bisnis, apakah kalian yakin suatu saat kalian nggak butuh dana bisnis tersebut ditarik lagi? Oke? Atau kalian saya pokoknya ikhlasin aja dah. Itu beda cerita. Tapi kalau kalian berpikir, saya mau invest di bisnis ini, 2 tahun lagi saya pengen ambil modalnya karena saya mau putar di tempat yang lain lagi gitu. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Saham itu sangat liquid, teman-teman. Khususnya kalau kalian memilih emiten-emiten yang liquid. Jadi kuncinya jangan pilih emiten tidak liquid. Sesimpel itu. Kalau kalian pilih emiten yang liquid, hari ini kalian beli besok jual pun bisa. Jangan nggak usah hari ini jual besok. Hari ini beli 5 menit lagi jual pun bisa.
Karena apa? Karena marketnya sangat liquid. Demand-nya dan supply-nya itu bergerak terus selama jam bursa, Senin sampai Jumat gitu ya. Jadi buat saya itu perbedaan yang mendasar. Karena kalau kita ngomongin crowdfunding bisnis, menjual saham yang sudah kita punya, karena kita beli saham dari bisnis tersebut, menjualnya lagi menurut saya nggak tahu ya apakah ini sulit atau enggak, tapi masalah likuiditasnya juga perlu menjadi concern. Nah, terakhir yang mau saya bahas adalah mengenai transparansi, teman-teman. Ini penting banget sebagai investor. Saya nggak jarang ketemu teman, bahkan ketemu orang baru kenal, sharing, ngobrol di warung kopi, tiba-tiba dia bilang habis ketipu rekan usahanya gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada transparansi, teman-teman ya. Dalam sebuah usaha, investasi, atau patungan bisnis itu penting banget namanya investasi. Makanya kalau kalian ketemu partner yang kira-kira orangnya punya track record yang nggak bagus, nggak jujur, sulit untuk kita bisa percaya. Perbedaannya apa antara perusahaan tadi ya, crowdfunding yang membutuhkan dana lewat crowdfunding, perusahaan-perusahaan yang masih kecil, masih startup tadi ya, dibandingkan dengan emiten-emiten yang sudah melantai di bursa. Transparansinya adalah emiten-emiten yang di bursa itu ada ketentuan bahwa dia harus diaudit oleh accountant firm yang independen dan harus dilaporkan secara berkala gitu ya. Tiap kuartal harus lapor. Perusahaan-perusahaan yang kalau masa pelaporan dia nunggak, nggak lapor itu bakal ada kodenya sampai bisa disuspend kalau misalkan tidak ikut aturan dari BEI tersebut gitu ya. Lalu kalian bandingkan deh dengan perusahaan-perusahaan yang masih baru. Perusahaan-perusahaan yang masih baru ini siapa yang mengaudit? Saya nggak bilang bahwa diaudit oleh lembaga yang nggak terkenal itu tidak valid, tapi kalian harus melihat apakah laporan tersebut transparan, ya, independen, dan dapat dipercaya. Kita ngomongin laporan keuangan, dapat dipercaya itu hal yang sangat-sangat penting sekali, teman-teman ya. Jadi kalian harus pastikan sebelum masuk ke dalam crowdfunding bisnis bahwa laporan keuangannya rapi, historinya tiap kuartal ada, bisa dipercaya, accountant firm-nya jelas gitu ya. Masalahnya adalah kadang-kadang karena perusahaan tersebut masih baru, masih setahun 2 tahun, histori laporan keuangannya belum panjang gitu ya. Jadi kita belum tahu. Ada yang bilang perusahaan ini tuh bisnisnya mantep banget bro, tahun lalu bagi dividen 40%, 30% katanya. Benarkah seperti itu? Mana historinya? Hanya sekali dividen kah? Atau sudah konsisten bertahun-tahun gitu ya? Kalau sudah konsisten bertahun-tahun dia bagi dividen gede, saya rasa sih perusahaan itu lebih baik masuk di IPO ya. Kenapa harus crowdfunding? Jadi ini hal-hal yang harus kalian godok lagi dalam pemikiran kalian ketika kalian memutuskan untuk investasi di dalam crowdfunding bisnis. Kecuali kalian memang mindsetnya adalah entrepreneurship, kalian ingin berbisnis, ingin punya satu contoh sebelum nanti kalian akhirnya bisa jalan sendiri. Itu jelas dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita ngomongin investasi, maka play safe-nya ya, cara kita supaya tetap aman adalah ya kita berinvestasi di tempat-tempat yang terpercaya, yang sudah jelas aturannya, dan di emiten-emiten yang liquid, yang terpercaya, yang menguntungkan, dan lain-lain, sehingga hasil investasi kita pun berkembang dari waktu ke waktu. Itu aja teman-teman video saya kali ini. Semoga membantu teman-teman semuanya, khususnya mungkin kalian yang sedang ragu ya, bingung investasi di mana ya, dan sedang mempertimbangkan crowdfunding bisnis untuk pilihannya gitu ya. Jadi kalau kalian mindsetnya investasi atau bisnis, harus bener-bener clear dulu. Gitu aja, sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk share, like, komen di kolom komentar kalau kalian mau ada pertanyaan dan diskusi. Dan see you in the next video guys. God bless you. Bye-bye.